Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, Shalom. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, baru katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Theophilus adalah nama yang muncul di bacaan kita. Itu Theophilus itu dua suku kata, Theo dan Philo. Theo itu Allah, Philo itu sahabat, maka Theophilus berarti sahabat Allah. Dia adalah tujuan dari penulisan kitab Injil Lukas dalam rangka membuat Theophilus semakin percaya dan mengerti tentang siapakah Yesus Kristus yang diajarkan kepadanya. Jadi dugaan cukup kuat, Theophilus ini adalah seorang Kristen non-Yahudi. Ada dua buku Bapak Ibu yang ditulis oleh Dr. Lukas atau Tabib Lukas ini. Buku yang pertama adalah Injil Lukas, dan buku yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Makanya kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 1, dia lanjutkan kan Theophilus sebagaimana buku pertama, jadi dia merujuk Injil Lukas. Ini hal pertama. Yang kedua Bapak Ibu, siapakah Lukas? Ini juga menarik. Lukas, banyak orang menyebut dia sebagai Goyim. Goyim itu berarti orang non-Yahudi yang menjadi bagian dari budaya Yahudi. Tetapi beberapa penafsir mengatakan tidak mungkin. Diduga cukup kuat bahwa dia adalah seorang Yahudi asli, oleh karena tulisannya di kitab Injil Lukas itu sangat mengerti tentang tradisi Yahudi. Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang perjalanan di Emmaus? Kisah tentang Emmaus itu ada satu nama yang hilang. Satu namanya Kleopas. Ya toh? Terus dibilang satu itu adalah sahabatnya. Pertanyaannya, siapa sahabatnya? Siapakah sahabatnya itu? Mungkin perlu juga dicari tahu siapa sahabat dari orang itu. Orang itu adalah Lukas. Ternyata mengapa disebut seperti itu? Karena ada istilah sandi atmo. Sandi itu password, atmo itu nama, password nama. Kalau saudara menemukan di Injil Matius, ada seorang pemungut cukai yang disebut Lewi, yaitu Matius. Dialah yang tulis. Nah, kalau Lukas menggunakan sandi atmo, dia tidak juga mau menyebut namanya seperti Matius tidak menyebut namanya. Bahwa ada seorang yang bernama Kleopas dan sahabatnya. Sahabat yang dimaksud adalah si Lukas itu. Itu istilah-istilah yang muncul di dunia teologi, tapi saya tidak akan berbagi soal itu kepada Bapak Ibu. Nanti agak berat, tapi yang menarik perhatian saya adalah dia kemudian, di catatan saya ini Bapak Ibu, dia kemudian menjadi seorang martir pada tahun 93 Masehi di Athena, ketika dia memberitakan Injil di Yunani, lalu kemudian dia ditangkap, digantung di pohon zaitun dan wafat. Itu sedikit tentang Lukas. Dan Lukas hingga akhir menceritakan kabar baik ini ke banyak orang hingga menjadi martir. Ini catatan yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat dalam teks bahwa ternyata yang ditulis oleh Lukas ini dan ditujukan kepada Theophilus itu berasal dari mulut ke mulut yang menceritakan tentang Yesus. Tolong lihat ayat yang kedua. Saya pakai terjemahan baru edisi kedua ya, mungkin kalimatnya agak berbeda. Ayat 2 pasal 1. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka
yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi dari para murid kelompok 12, kisah itu beredar tentang Yesus dari mulut ke mulut. Hingga pada tahun 60 sampai 70 Masehi sesudah Yesus, oleh hikmat Tuhan, oleh anugerah Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus, Lukas mulai menyusunnya berdasarkan kisah itu. Pada berbagai fakta diupayakan hingga lahirlah Injil Lukas. Mudah-mudahan Bapak Ibu tangkap, karena banyak orang salah mengerti bahwa Injil Lukas itu jatuh dari langit lalu jadilah Injil Lukas. Oh enggak, itu proses panjang. Itu dari mulut ke mulut selama kurang lebih 60 sampai 70 tahun sesudah Tuhan Yesus. Kisah itu masih bahasa lisan. Lalu oleh hikmat Tuhan, ilham Roh Kudus, Lukas diberi kemampuan menyusunnya dari kisah kelahiran sampai kebangkitan. Lalu saudara pegang sekarang yang disebut dengan Injil Lukas. Bapak Ibu bisa bayangkan, andai kata Lukas tidak bersedia, dia seorang dokter ya, tabib, menyiapkan diri, memberi waktu dan berlelah demi si Theophilus ini, seorang Kristen non-Yahudi yang tidak percaya apapun menjadi percaya. Saudara bisa bayangkan, andai kata dia tidak menulis runtutan kisah ini dan tidak sampai ke Theophilus, maka Theophilus pun tidak akan percaya. Bukan itu saja, andai kata Lukas tidak menulis kisah ini, ayat 3 itu luar biasa loh. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, dari bahasa lisan, dia cari informasi pada orang-orang terdekat. Mungkin dia pergi menjumpai Bunda Maria, saya tidak tahu. Mungkin dia akan berbicara dengan tetangga-tetangganya Yesus di Nazaret, mungkin. Dan seterusnya dengan orang-orang yang tahu fakta itu. Lalu kemudian dia menyusun kisah ini. Bagi saya, itu pengorbanan yang luar biasa. Itu perjuangan yang luar biasa. Untuk siapa? Cuma untuk satu orang, Theophilus. Alah, cuma untuk orang ini, sudahlah secara singkat saja saya tulis. Mungkin begitu? Enggak. Dia mengeluarkan seluruh energi, menyiapkan segala sesuatu agar sangat detail, supaya ketika Theophilus baca, dia mengerti tentang Yesus Kristus. Bahkan di buku kedua dia makin mengerti pula tentang proses penginjilan yang tidak mudah bagi gereja perdana. Gara-gara tulisan Lukas atas ilham Roh Kudus ini, maka Theophilus menjadi percaya. Saudara bisa bayangkan, andai kata tidak terjadi, seorang Lukas tidak dikirim di gereja perdana yang mau berlelah untuk itu, Bapak Ibu tidak akan memiliki satu Injil yang disebut dengan Injil Lukas. Di balik Injil Lukas itu ada misi perdana untuk satu orang. Dan justru karena untuk satu orang itulah semua orang ini mendapat berkat. Amin. Ini menarik. Yang berikut Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang keempat. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Tujuan dari penulisan Injil Lukas adalah untuk membuat orang menjadi percaya. Tujuan Injil Lukas ini ditulis supaya tiap orang yang membacanya menjadi percaya, termasuk Theophilus. Pertanyaannya, apakah tiap orang percaya masa kini telah benar membaca kisah Injil Lukas? Karena kalau kisah Injil Lukas ini dibaca dengan seksama, maka orang yang membacanya akan menjadi percaya. Saya suka ayat 4 itu. Maka balikannya dari ayat 4 ini adalah, apakah setiap orang telah selesai membaca Injil Lukas dengan seksama? Dengan seksama loh, membaca dengan seksama berarti berulang-ulang kali untuk kemudian mengerti, lalu kemudian mengambil kesimpulan, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ternyata adalah penting untuk membaca kebenaran Injil ini dengan membaca, mendapat pengertian, dengan pengertian
menjadi percaya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Apa yang ditulis oleh Theophilus adalah oleh Lukas untuk Theophilus adalah kesaksian. Kesaksian dari kata marturia, orang yang menyampaikan kebenaran. Dan mereka yang meninggal karena menyampaikan kebenaran disebut martir. Lukas menyampaikan kebenaran dan mengerjakan kebenaran menjadi kesaksian agar Theophilus percaya dan Theophilus yang lain, yaitu saudara dan saya, mengalami percaya di dalam Tuhan. Kisah Lukas berkisah tentang Yesus. Lukas berkisah tentang Kristus. Bukan hanya tentang isinya hidup Yesus, tapi dia berkisah tentang Yesus melalui hidupnya. Sampai kemudian digantung di bukit, di pohon zaitun dan mati. Ternyata Lukas berhasil bukan cuma berkisah tentang kebenaran, tapi juga mengerjakan kebenaran. Ada satu kisah yang saya mau kisahkan, bukan kisah nyata. Saya baca di salah satu buku ilustrasi, bagus banget, tentang hidup yang adalah kisah kesaksian. Satu kali di panti untuk orang lansia, apa namanya? Iya, panti jompo, pokoknya bukan di Indonesia. Terjadi di luar negeri. Ada seorang ibu lansia namanya Marta. Dia sudah menabung begitu banyak 1 tahun untuk bikin perayaan Natal Kristus bersama teman-temannya di panti itu. Ini di luar negeri ya, nggak di Indonesia. Tapi sayangnya dia kekurangan beberapa dana, padahal sudah dekat acara, sudah dekat waktunya. Lumayan besar dana itu kurang. Ada sekitar 10 sampai 20 dolar pokoknya, kurang begitu. Udahlah, saya Indonesiakan aja dengan harganya, mungkin kurang sekitar 1 juta kah atau 500 ribu, kira-kira begitu. Dia bingung bagaimana caranya. Hari semakin dekat, udah nggak mungkin lagi kumpul dana. Lalu dia dapat ide begini, Tuhan itu kan maha kaya dan maha menyiapkan segala sesuatu. Bagaimana kalau saya minta ke Tuhan dana yang kurang? Lalu dia pikir, kalau saya berdoa sekarang mungkin tidak didengar, karena ada begitu banyak juga orang yang sibuk berdoa kepada Tuhan sekarang. Jadi kayaknya agak sulit. Dia dapat ide lagi, atau kalau saya langsung ngomong mungkin terabaikan karena Tuhan ngurus orang lain. Bagaimana kalau saya bikin bentuk tertulis? Dia dapat ide, dia bikin surat. Dia tulis begini, kepada yang terhormat Tuhan di sorga, dari Marta di dunia. Tinggal 2 hari lagi perayaan Natal kelahiranmu. Saya dan teman-teman di panti ini menyiapkan banyak hal, tapi kami kekurangan dana. Karena Engkau maha menyediakan, kami tahu Engkau akan menyediakan. Tuhan, kami butuh, saya bikin dalam bentuk rupiah lah, sekitar 1 juta rupiah. Bolehkah Engkau membantu kami? Tertanda Marta. Dia kirim ke kantor pos. Dia kirim. Dia pakai sistem kilat khusus. Waktu sortir untuk pembagian kode pos diletakkan di mana oleh petugas supaya gampang untuk mengirim surat. Petugas ini kemudian bingung 7 keliling karena tertulis alamat kepada Tuhan di sorga.
ini mau kirim di mana? Dia panggil teman-temannya dan mereka bilang enggak mungkin, ini mungkin surat kaleng. Jadi kita buang, enggak boleh. Secara etis tidak boleh. Atau kita buka, enggak boleh. Secara etis pun enggak boleh. Berarti harus dipanggil yang paling tinggi, supervisor kah, apapun yang harus buat keputusan. Maka panggillah dan serahkan ke bosnya, pimpinan itu, dan baca dan tersenyum. Tuhan di sorga, ini mungkin iseng aja, udah ya, saya ambil keputusan, kita buka aja. Kalau ini nggak benar nggak usah kita dibuka. Bapak Ibu tahu, waktu mereka baca, dari mereka tersenyum geli isi surat itu, tiba-tiba raut muka semua berubah, seakan lagi nonton drama Korea. Itu langsung berlinang air mata mereka. Tersentuh luar biasa. Dan wow, kasihan. Lalu kemudian mereka langsung saling ngomong, gimana kalau kita bantu? Cuma 1 juta kok. Kumpul Bapak Ibu, di hari itu kasih keluar dompet, kumpul. Saudara tahu yang terkumpul berapa? Dari kebutuhan 1 juta itu 750. Mereka langsung masukkan ke surat, baru bikin secari kertas. Tertulis begini, kepada Marta di dunia, dari Tuhan di sorga, mendengar dan membaca suratmu, aku kirimkan kebutuhan. Dimasukkan duitnya, diantar spesial langsung ke tempat Marta itu. Saudara tahu, pas dia dapat hampir pingsan, dia gila. Suratku dijawab Tuhan dari sorga. Dia kasih kumpul teman-temannya. Dia kasih kumpul. Dan dia buka, dia terkejut. Duit semua. Aduh, mereka lansia itu sampai berlinang air mata, kesian. Dorang hitung. Pas hitung dari senyum sukacita, tiba-tiba berubah sedikit cemberut. 500, 600, 750. Marta, kurang 2,5, buka lagi. Nggak ada. Marta bilang, ya kurang. Lalu dia tatap temannya. Bakusen. Dorang kirim surat ke Tuhan. Tuhan di sorga, dari Marta di dunia. Terima kasih. Dana sudah kami terima. Yang kami minta 1 juta. Yang Tuhan kirim 750. Kami yakin Tuhan tidak bermaksud mengurangi kebutuhan kami. Dan kami yakin Tuhan tidak kekurangan untuk 1 juta ini. Kami percaya 1 juta benar Tuhan kirim dari sorga. Tapi kami maklum, orang-orang kantor pos itu pasti curang. Mereka mengambil 250. Di dekat Natal ini kami mohon, ampunilah orang-orang di kantor pos itu yang mengambil berkat ini. Salam Marta. Surat dikirim ke kantor pos. Dan orang kantor pos baca. Dari senyum membaca bagian awal hingga cemberut dan membuang surat itu. Semungkin tidak pernah terjadi. Tapi saudara bisa bayangkan, jika perilaku hidup, ini bukan kisah nyata ya, ini di YouTube nanti ada tuduhan terhadap lembaga, bukan ini bukan kisah nyata, karena dulu katanya pengalaman Marta ada orang yang curang di kantor pos. Saya mau katakan begini, ketika saudara pernah melakukan kebenaran dan kebaikan, lalu kemudian hidup saudara kemudian tidak menjadi benar, perbuatan baik saudara dikotori oleh perilaku yang tidak benar itu. Engkau harus menjadi seperti Lukas, yang bukan hanya menceritakan kebenaran untuk Theophilus percaya, tapi juga mengerjakan kebenaran. Supaya ketika Theophilus baca kebenaran dan melihat kebenaran yang dilakukan Lukas,
dia semakin percaya. Bukan cuma kisah, tapi perilaku yang nyata. Di minggu Advent ketiga ini disebut dengan Minggu Sukacita, 3 lilin, atau disebut dengan Gaudete, Minggu Sukacita, Joy. Firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara, bahwalah adalah baik dan benar untuk kita berbagi kisah sukacita bagi orang lain. Tapi juga lebih daripada itu, kita bertindak dengan tindakan nyata untuk menjadi teladan supaya orang lain mengalami sukacita. Bapak Ibu, 1 pekan ini tolong monitor tetangga kanan kiri muka belakang saudara, atau teman warga jemaat yang sampai akhir tahun ini barangkali belum mengalami sukacita. Baik dan benar ketika saudara berkata bersukacitalah. Atau ketika barangkali saudara mendengar kabar tentang orang yang sedang sakit dan bergumul, lalu saudara mengirim WA, kiranya cepat sembuh ya, atau memasukkan Mazmur 41 ayat 4 di WA saudara dan menyebut hal begini, Tuhan membantu dia di ranjangnya, di tempat tidurnya waktu sakit, dan diberi kesembuhan. Menyampaikan teks itu adalah baik, tapi adalah lebih baik jika barangkali saudara menyempatkan waktu untuk datang ke rumahnya. Atau adalah lebih baik barangkali saudara datang langsung untuk mendoakannya. Ucapan dan tindakan mesti nyata. Selamat Theophilus itu sahabat Allah, dan saudara dan saya juga adalah sahabat Allah. Kitalah Theophilus itu. Maka saya mau katakan selamat menjadi sahabat Allah yang sudah dapat berita dari Lukas. Tolong teruskan berita ini kemanapun. Bukan hanya dengan kata, tapi perbuatan nyata, supaya tiap orang bersuka cita menerima kabar baik itu. Haleluya, amin.